karena kami masih tetap sehat juga. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, berkati supaya ibadahnya lancar, tidak ada kendala sama internetnya juga bagus Tuhan. Berkati supaya kakak-kakak yang mengajar supaya bisa bersuka cita dan bersemangat Tuhan. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan firman dan berkat. Terima kasih dan menurut Tuhan Yesus selalu amin. Amin. Ya, adik-adik semua tolong tepuk tangan buat teman kita Seva yang udah bantuin kita doa loh. Ayo tepuk tangan. Yeay. Hebat sekali ya Seva udah bantuin kita doa pembuka ya, luar biasa. Makin banyak anak-anak Tuhan yang dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik semua, Kakak Mary udah siap untuk memuji Tuhan? Siap ya? Yuk, sekarang kita mau semuanya berdiri dulu. Coba kita mau bilang, katakan kalau kita cinta sama Yesus ya. Katakan kalau tegak dan katakan kalau cinta dia ya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta dia. Dia mau tahu apakah kau cinta dia. Tegak lagi ya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta dia. Dia mau tahu apakah kau cinta dia. Sekarang adik-adik coba jongkok ya, sesuai dengan liriknya. Kita semua mau jongkok dan katanya gini, bisikan adik-adik, jadi suaranya jangan keras-keras ya. Kita bisik-bisik ya. Siap ya? Kita sama-sama bisik-bisik ya. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta dia. Dia mau tahu apakah kau cinta dia. Coba jongkok lagi. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta dia. Dia mau tahu apakah kau cinta dia. Oke, nah sekarang adik-adiknya lompat ya. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriak kau cinta dia. Dia mau tahu apakah kau cinta dia. Lompat dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta dia. Dia mau tahu apakah kau cinta dia. Siap ya? K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih gulu. Kasih. K-A-S-I-H. Kayaknya gimana? K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah gimana? Marah-marah. Sayang kepada teman. Boleh peluk mamahnya, boleh peluk temennya, boleh peluk siapa aja yang di sebelah kalian. Yang lama peluknya. Peluk yang lama. Siap? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih gulung-gulung. Kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih itu abang adik-adik semuanya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Dipeluk ayah, dipeluk sebelahnya, dipeluk semuanya, dipeluk. Boleh juga dipeluk, boleh kalau yang ada kamera. Kalau enggak, kalau sendiri, boleh peluk diri sendiri, boleh. Dipeluk semuanya, dipeluk. Iya, seperti kasih Yesus. Yeay. Nah, adik-adik, saya
mau panggilin ada guest star kita nih hari ini nih. Nah, guest starnya mau bantuin aku lagi mau TikTokan. Adik-adik tahu TikTok ya? Kita mau belajar satu lagu. Lagunya tuh spesial banget. Tahukah adik-adik ada lagu yang viral yang kayak gini nih? Terpesona, aku terpesona, memandang kuasa Tuhan yang hebat. Nah iya, memandang. Nah adik-adik kalau tadi kan liriknya kalau di dunia ini bilangnya memandang wajahmu yang cantik. Nah kalau kita karena di sekolah minggu kita bilangnya kuasa Tuhan yang hebat. Kalau enggak adik-adik boleh ganti kuasa Tuhan yang besar ya. Nanti sama-sama nyanyi. Ikutannya gerakan sama Ibu Yusuf di sini ya. Ada kakak pendeta Ibu Yusuf yang mau bantuin kita nari sama-sama. Ya, adik-adik ikutan ya gerakannya seperti apa ya. Siap ya adik-adik ya, terpesona ya. Coba ikutin ya. Terpesona, aku terpesona, memandang kuasa Tuhan yang hebat. Terpesona, aku terpesona, memandang kuasa Tuhan yang hebat. Kali lagi, terpesona, aku terpesona, memandang kuasa Tuhan yang hebat. Berpesona, aku terpesona, memandang kuasa Tuhan yang apa, yang besar. Terpesona. Ayo gerakannya gimana? Terpesona, memandang kuasa Tuhan yang besar. Ya hebat. Lihat tuh Bu. Oh, jogetnya bagus-bagus ya Bu Yusuf ya. Luar biasa ya. Oh, ada Jose. Katanya Kakak Lilis boleh Ayo, di spotlight Jose. ke Jose juga ya. Jadi semuanya nanti di spotlight satu-satu. Siapa yang gak gerakan ketahuan loh ya. Yuk sekali lagi ya. Kita nyanyi sama-sama terpesona ya. Siap ya. Ayo siap cangkul-cangkul. Terpesona, aku terpesona, memandang kuasa Tuhan yang hebat. Terpesona, asik-asik, aku terpesona. Wow, Abel bagus. Memandang kuasa Tuhan yang besar. Davin hebat. Terpesona, Davin bagus. Aku terpesona, memandang kuasa Tuhan yang hebat. Asik. Terpesona, aku terpesona, memandang kuasa Tuhan yang hebat. Asik. Masih mau joget lagi? Masih mau ya? Yuk sama Kakak Vivi akan diajakan nyanyi sama-sama lagu Biar Bumi Akan Berlalu ya. Sama-sama masih harus joget lagi ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Asik, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekarang digulung-gulung ya. Biar bumi akan, ayo gerakannya gulung-gulung gimana? Biar bulan tak bercahaya lagi. Asik. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus gulung-gulung mengikat janji. Semua yang difirmankan
belajar gerakan. Kalau tadi kata Ibu Pendeta Yusuf, nyangkul ya, kita belajar nyangkul gerakannya kalau tadi. Terus kita pernah belajar gerakannya nyuci-nyuci jemur ya kalau dangdut ya. Ada profesi apa lagi ya yang belum pernah kita lakukan? Gimana kalau sekarang adik-adik sambil gerakan dangdutnya, adik-adik pura-pura jadi profesi, satu profesi. Misalnya nih, adik-adik mau jadi dokter. Contoh ya, shalalalalalalalala gitu ya. Saya cinta Yesus. Kalau nggak nyuntik orang, shalalalalala gitu ya. Bisa ya, itu cinta saya. Atau kalau nggak adik-adik mau jadi IT di depan komputer, boleh nih. Jadi kalau misalnya gerakannya nanti gini, shalalalalalalalala, bisa ya. Saya cinta Yesus, bisa ya. Shalalalalalalalala. Ya. Atau adik-adik mau jadi chef, boleh nih. Kalau misalnya adik-adik mau jadi chef yang suka masak, nanti gerakannya begitu juga. Pas shalalalalanya ya. Shalalalalalalalala. Masak ceritanya ya. Cinta Yesus, boleh ya. Bisa ya. Nah jadi adik-adik coba bayangkan mau jadi profesi apa dulu nih. Pemain bola juga bisa. Shalalalalalalalala, tendang semuanya ya. Atau jadi kiper nangkap bola. Nah bisa ya. Jadi semua gerakan bisa kita nari buat Tuhan ya. Jadi gerakan. Yuk sama-sama nanti akan di spotlight sama Kakak Lilis ya. Kita jadi tahu profesinya yang adik-adik mau apa ya. Coba dari sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Aku mau jadi pemain bola. Akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku. Wah, kalau Jose kayaknya jadi apa itu Jos? Pemain suling. Yang tak digenapi. Oh, kalau Bagas mau jadi militer ya, tembak-tembakan. Yesus cinta saya. Dan Memora mau jadi YouTuber ya. Kalau Timmy mau jadi ahli komputer. Oh, Clarence juga mau jadi ahli komputer ya. Sekali lagi ya. Biar bumi akan berlalu. David juga mau jadi pilot ya. Pilot pesawat terbang. Wow, hebat. Kalau Evan Jovel mau jadi pemain basket. Oh, bukan, pemain sepak bola. Tak pernah ingkar janji. Semua dan Memora mau jadi chef ya. Ada chef juga. Wah, hebat. Saya cinta Yesus. Ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi pemain musik. Oh iya, Yohana mau jadi pemusik ya. Main keyboard, main keyboard. Yesus. Yesus cinta. Oh, kalau Dara mau jadi dokter. Lagi periksa bayinya ya. Bener. Yesus cinta saya. Weh. Tadi ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pemain sepak bola, ada yang jadi mau ahli komputer tadi ya. Ada yang pemain keyboard juga ada, hebat nih. Itu namanya mimpi adik-adik. Kalau adik-adik punya mimpi harus dibawa dalam iman dan percaya sama Tuhan. Makanya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik pegang Tuhan Yesus dapat mimpinya, nanti bisa berkatin orang lain dengan Tuhan Yesus ya dari setiap profesi yang adik-adik punya. Ya, yuk kita siapkan diri kita mau dengar firman Tuhan. Kakak Vivi sama Kakak Mary mau ajak adik-adik nyanyi satu buah pujian. Pujiannya bagus sekali adik-adik ya. Kita sama-sama nyanyi-nyanyi. Sim akan
yakin Tuhan berkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkan hidup kita. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Lagunya bagus ya adik-adik ya. Nah ini mengajarkan sama adik-adik kalau musimnya selalu berganti, adik-adik percaya sama Tuhan, adik-adik berpegang sama Tuhan selalu, pasti Tuhan yang akan menolong adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Kita akan bilang walaupun musim selalu berganti, kasih Tuhan itu tetap abadi. Sekali lagi ya adik ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Adik-adik harus percaya sama Tuhan. Kita yakin kalau Tuhan yang akan berkati adik-adik semua. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara loh. Karena apa? Karena kasih-Nya Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kita, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nah adik-adik, doa untuk firman akan dibawakan oleh teman kita yang spesial juga. Saya serahkan sama Jose untuk pimpin kita dalam doa. Silahkan Jose. Teman-teman, kami satukan dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah berkumpul dalam Zoom. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menyampaikan dan berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.
Saya serahkan pada Kakak Penatua Heru untuk pimpin kita dalam firman Tuhan. Silakan Kakak Penatua Heru. Yuk, shalom. Selamat siang, kakak-kakak dan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Jose memimpin doa dan disepak. Juga terima kasih untuk kakak Vivi yang memimpin memandu kita di dalam puji-pujian yang luar biasa. Kita saat ini mau dengarkan firman Tuhan, belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Bapak Abraham. Judulnya Perjanjian Allah kepada Abraham. Kita akan lihat gambar. Nah, pada zaman dulu, zaman Abraham, Tuhan memilih Abraham. Abraham itu orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, yaitu Haran. Di mana di orang-orang Haran itu mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Allah lain yang bukan dengan Tuhan. Maka Abraham diperintahkan untuk pergi meninggalkan Haran, masuk ke daerah baru yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Abraham ini pergi dengan istrinya yang bernama Sarah dan keponakannya yang bernama Lot ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Bapak Abraham ini belum tahu tempat mana, tapi Bapak Abraham ini percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan Bapak Abraham ini dihitung oleh Tuhan. Makanya Tuhan tuntun Bapak Abraham ini untuk menuju ke suatu tempat yang bernama Haran, bernama Ur-Kasdim atau tanah janjian. Minggu kemarin adik-adik juga sudah dengarkan firman Tuhan dari kakak Santi ya, tentang Abraham kepada janji Tuhan kepada Abraham. Adik-adik, nah setelah Bapak Abraham ini menempuh perjalanan jauh yang di tempat tujukan kepada Tuhan, mereka untuk menetap di daerah itu menjadi orang asing. Tetapi usia pada saat itu Bapak Abraham sudah 75 tahun. Bapak Abraham belum memiliki anak. Dan istrinya tadi, Ibu Sarah, juga berusia sudah tua, tetapi mereka belum mempunyai anak. Suatu malam, Tuhan datang melalui mimpi kepada Bapak Abraham. Tuhan berjanji bahwa Bapak Abraham ini akan memiliki anak dan keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya. Tidak terhitung atau seperti pasir di laut. Tidak terhitung jumlahnya. Dan Bapak Abraham ini, iman Bapak Abraham ini diperhitungkan oleh Tuhan menjadi Bapak orang percaya. Dan kita, anak-anak di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan juga disebut anak Abraham. Makanya ada lagu sekolah minggu bernyanyi gini, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anakku anaknya, dan kau juga mari puji Tuhan. Ya, Bapak Abraham ini beriman kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita anak-anaknya juga kita beriman kepada Tuhan pencipta langit bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, janji Tuhan tetapi kepada Abraham itu belum langsung digenapi. Baru dijanjiin bahwa Bapak Abraham akan menjadi Bapak orang beriman. Menjadi Bapak orang percaya di seluruh dunia, bahkan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia. Nah, adik-adik, tetapi Ibu Sarah ini berpikir, wah saya ini sudah tua, nggak mungkinlah punya anak. Tuhan berjanji bahwa kita mau punya anak, tapi kita sudah nggak mungkin, sudah tua, sudah jadi
kakek nenek kayaknya nggak mungkin. Maka Bu Sarah tadi punya ide bagaimana kalau Pak Abraham ini suruh menikah dengan hambanya yang bernama Hagar. Nah, singkat cerita, Hagar ini punya anak yang bernama Ismail. Nanti kalau adik-adik baca di dalam kitab ya. Tetapi Tuhan berfirman bahwa anak perjanjian itu bukan dari Ismail. Karena Tuhan berjanji bahwa anak perjanjian itu dari Ibu Sarah, dari istri dari Bapak Abraham itu sendiri. Dan anak Ismail ini, mereka punya anak bernama Ismail. Dan Ismail ini juga diberkati Tuhan dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Keturunan Abraham juga akan menjadi bangsa yang besar. Ibu Hagar ini dari tanah Mesir ya, dari Ibu Sarah. Nah, adik-adik, dari Ismail ini akan menjadi keturunan raja-raja juga dari daerah Mesir sampai ke Arab. Menjadi bangsa besar dan melahirkan orang-orang tokoh-tokoh yang besar juga. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Abraham. Tadi kalau Ibu Sarah bilang, mana mungkin sudah tua gini bisa punya keturunan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa keturunanmu yang akan menjadi besar seperti pasir dan bintang di laut itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat-sangat mungkin bagi Tuhan. Nah, adik-adik, maka kita perlu meneladani bahwa kita memiliki iman seperti Abraham. Bahwa mungkin saat ini kita belum melihat, tetapi janji Tuhan itu ketika kita mau percaya, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, maka janji-janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam hidup kita. Ayo kita lihat slide berikutnya. Adik-adik, waktu terus berjalan ketika usia Bapak Abraham. Nah, ini daerah keturunan dari Ismail. Nah, suatu ketika Ismail sudah lahir, Ibu Sarah ini merasa direndahkan oleh Ibu Hagar tadi. Maka Ismail dan Ibu Hagar ini diusir, disuruh pergi meninggalkan daerah itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka pergi melewati padang gurun dan malaikat Tuhan juga berjanji kepada mereka akan menyertai hidup mereka. Nah, kita akan teruskan ke gambar yang berikutnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan berjanji kepada orang-orang yang beriman pada Tuhan akan mendapat satu tanda. Pada zaman dahulu, Bapak Abraham dan orang-orang yang mengikuti dia, keluarga besarnya, mendapat tanda bahwa mereka orang percaya. Tanda pada saat itu mereka harus bersunat. Tetapi pada zaman sekarang, pada zaman kita saat ini, setelah Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, tanda itu bukan hanya tanda fisik, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka lahir baru. Mereka mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, memimpin hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadi Tuhan buat hidup kita. Kita undang Roh Tuhan, itu Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Itulah tanda bagi orang percaya pada zaman ini. Di zaman anugerah, kita semua adik-adik yang mengikut Tuhan di dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan kita itu tidak jauh, tetapi Tuhan itu dekat, ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Makanya kalau kita sakit, kita bersedih, kita mempunyai kesulitan, pergumulan, kita berdoa, minta Tuhan Yesus untuk menolong hidup kita.
Nah, pada zaman itu dibedakan. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan, mereka hidupnya bebas. Mereka menyembah berhala, mereka hidup semaunya. Tetapi Bapak Abraham ini percaya dan memegang teguh perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa Bapak Abraham ini akan memiliki anak itu, anak perjanjian. Waktu terus berjalan, ternyata ujian waktu itu berlangsung lama. Ketika janji Tuhan itu diberikan kepada Abraham, baru genapi 25 tahun kemudian. Ketika Bapak Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Ibu Sarah berusia 90 tahun, janji itu digenapi. Malaikat Tuhan berkata bahwa tahun depan mereka akan memiliki anak janjian itu. Dan kita tahu bahwa anak itu bernama Ishak. Ya, anak perjanjian. Anak dijanjikan Tuhan. Dari Ishaklah akan turun bangsa-bangsa yang besar. Bangsa-bangsa yang akan menjadi berkah bagi semua bangsa di dunia ini. Termasuk bangsa Israel. Dan di dalam keturunan itu ada satu suku bernama suku Yehuda. Dan dari suku itu juga lahir keluarga yang kita kenal dari Yusuf dan Maria. Yaitu keluarga waktu Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Dan Yesuslah yang akan menjadi berkat buat keselamatan seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kita akan melihat slide berikutnya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai umatnya. Nah, ini kita akan membaca satu ayat hafalan kita seperti yang dijalani oleh Bapak Abraham tadi. Ayat hafalan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29b. Kakak Heru bacakan ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, sekali lagi ya. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan saat ini kita mulai beriman kepada Tuhan, yakin sungguh-sungguh kita menjadi orang pilihan Tuhan. Kita anak-anak Bapak Abraham, orang yang beriman kepada Tuhan. Kita percaya janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup adik-adik semua dan kakak-kakak semua. Bahwa kita akan percaya janji itu akan digenapi meskipun saat ini kita belum melihat. Ya, demikian firman Tuhan. Waktu kami serahkan lagi kepada siapa ini? Kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa dulu. Adik, yuk siapkan hati kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau percaya, kami mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap percaya sekalipun kami belum melihat. Namun kami percaya Tuhan akan menggenapi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik sekolah minggu ini untuk tetap semangat mencari Tuhan, mengikuti ibadah, bertumbuh dalam Tuhan. Dan Tuhan berkati sekolahnya, pendidiknya, kesehatannya, orang tuanya, bahkan masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami semua di dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk, kami silakan untuk Kakak Vivi membacakan pengumuman siang hari ini. Kami silakan Kakak Vivi. Oke, adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Ketemu lagi sama Kakak Vivi di sini. Kakak Vivi hari ini mau bawa pengumuman. Video muka abang nggak bisa dibuka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan khawatir.
Jangan khawatir ya. Nah, sebelumnya Kakak Vivi mau ucapin terima kasih buat Kakak Penatua Heru ya yang udah bawain firman Tuhan hari ini. Seru banget ya firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik semua, pengumuman untuk minggu depan, jangan lupa kalian kumpulin bintang sebanyak-banyaknya ya. Dengan cara ada 4 bintang, yaitu kalian hadir di sekolah minggu Zoom lagi. Yang kedua, kalian bawa teman kalian untuk ikut gabung bareng kita rame-rame ya sekolah minggu. Yang ketiga, jangan lupa ayat mas yang dikasih oleh tadi kakak Penatua Heru dihafalkan ya minggu depan dites oleh kakak-kakaknya. Yang keempat, jangan lupa juga membaca Alkitab yang akan diberikan ya. Nah, kumpulkan bintangnya biar kalian bisa dapat hadiah yang banyak banget. Semakin banyak bintang, semakin banyak hadiah yang kalian dapat. Nah, jangan lupa ya adik-adik, dicatat untuk bacaan minggu depan ada di Kejadian 10. Jangan lupa sama kakak-kakaknya. Nah, jangan lupa juga Kakak Vivi mau ngasih pengumuman penting untuk minggu depan ya pelayanan di sekolah minggu untuk pelayanan doa di doa pembuka itu akan dibawa oleh teman kita ya yang bernama Timi. Nah, Timi minggu depan akan membawakan doa pembuka di sekolah minggu. Yang kedua, ada yang bawa doa firman Tuhan juga teman-teman. Nah, minggu depan yang bertugas membawa doa firman Tuhan itu adalah Yohana. Ya, dicatat ya teman-teman untuk Timi dan Yohana untuk tugas pelayanan minggu depan. Nah, sekian aja pengumuman dari Kakak Vivi. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Oke, sekarang Kakak Santi yang akan ngasih pengumuman buat adik-adik. Nah, Kakak Santi bakal pengumuman adik-adik. Disimak ya. Ya. Nah, adik-adik, ingat kan minggu kemarin ya kita udah bilang bahwa kita nanti tanggal 4 di acara perayaan Paskah ibadah umum, kita akan mempersembahkan tarian atau dance ya. Nah, adik-adik kita putar lagi yuk videonya ya supaya adik-adik ingat kayak apa sih minggu kemarin dance-nya ya. Coba adik-adik perhatikan ya. Kakak Lilis minta tolong diputarkan lagi. Itu adik-adik lagunya ya. Nanti Kakak Santi akan kirimkan kepada mama-mama kalian ya. Dan kalian akan belajar tariannya. Kemudian nanti akan direkam dan kirim ke Kakak Nesar ya. Oke, adik-adik siap? Coba jempol, Tante Santi mau lihat jempolnya yang sudah siap untuk belajar menari. Ya, sip ya. Nah, sekarang adik-adik
kita akan masuk ke dalam kurikulum ya. Adik-adik tunggu sebentar ya. Oke, adik-adik seperti biasa, tunggu ya. Setelah ini kita masing-masing ke kelompoknya masing-masing ya.